Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini walaupun cuaca hujan, tapi insyaallah hujan juga membawa rahmat bagi kita dan tidak menyurutkan untuk tetap hadir di majelis ilmu. Salat dan juga salam tentunya kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan di pagi ini kita akan membahas amalan-amalan yang luar biasa keutamaannya kalau kita lakukan setelah sholat fajar sampai terbit matahari. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sholat fajar sendiri adalah sholat yang sangat istimewa dalam Islam, dan banyak sekali keutamaan kalau kita membahas tentang keutamaan sholat fajar. Salah satunya Nabi SAW mengatakan, man shallal baradaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga sholat al-baradaini, maksudnya salat asar dan subuh, dakhalal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan orang ini akan dimasukkan ke dalam surga. Bahkan lebih daripada itu, keutamaan di dunia juga luar biasa. Kata Nabi SAW, man shallal fajra fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang menjaga salat fajar, maka dia akan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melaksanakan salat subuh tepat waktu, tentu bagi laki-laki ke masjid, wanita cukup di rumah dan di masjid juga boleh, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan satu hari itu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang yang menjaga salat fajar. Artinya sepanjang hari mulai daripada subuh sampai terbenam matahari, maka tidak ada yang memadaratkan dia, orang-orang yang menyakitinya. Entah orang yang hasad ketika hasad, orang yang dengki ketika dengki, orang yang hendak menyakiti ketika menyakiti, dan begitu seterusnya, karena dia berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW mengatakan, yata'aqabuna fikumul malaikah, malaikatul laili wa malaikatun nahar, wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Allah Subhanahu wa taala mempergantikan silih berganti para malaikat-malaikatnya untuk mencatat amalan kebaikan hambanya. Ada malaikat malam yang mencatat kebaikan di malam hari, ada malaikat siang yang mencatat kebaikan di siang hari, dan dua malaikat ini berjumpa di dua salat, salat asar dan salat fajar.
Tapi anehnya, keutamaan yang sangat besar sekali, banyak orang-orang yang tidak tertarik dengan keutamaan ini. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, afqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr. Salat yang paling berat dilakukan orang munafik itu adalah salat isya dan salat fajar. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Padahal kalau seandainya mereka orang-orang munafik tahu keutamaan salat isya dan fajar itu, tentu mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Luar biasa. Bahkan Nabi SAW menjanjikan orang-orang yang menjaga salat fajar itu hatinya akan tenang, hatinya akan baik, dan akan dijauhkan dari semua permasalahan dunia. Bahkan di antara sebab dari sebab-sebab melimpahnya rizki itu salat fajar sendiri, dan banyak ya keutamaannya. Dan yang paling besar tentunya adalah dari semua keutamaan orang yang menjaga salat fajar adalah ru'yatullahi azza wa jalla, di mana orang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan memandang dia kelak pada hari kiamat. Itu kenikmatan yang luar biasa bagi orang yang melaksanakan salat fajar. Tapi yang ingin saya jelaskan bukan keutamaan salat fajar, kan ini kan sesuatu yang ma'ruf, sering dijelaskan. Yang ingin saya jelaskan adalah ada beberapa amalan yang kalau kita lakukan setelah salat fajar, pertama Allah akan luaskan rezeki. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan berkahi kehidupannya. Bukan hanya kehidupannya, hartanya, keluarganya, usahanya, dan apapun yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, akan mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Jadi 1 jam setelah fajar ini keajaibannya luar biasa. Nanti kita akan jelaskan apa saja amalan yang harus kita lakukan setelah salat fajar ini. Pertama, hindari tidur. Hindari tidur setelah fajar. Karena di antara petunjuk Nabi SAW dan juga para sahabat Nabi SAW, apabila mereka selesai melaksanakan salat fajar, mereka duduk di tempat mereka salat sampai terbit matahari. Dijelaskan dalam Sahih Muslim dari hadis Sammak ibn Harb, dia mengatakan, aku berkata kepada Jabir ibn Samurah, akunta tujalisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sammak kepada Jabir ibn Samurah, apakah engkau sering duduk-duduk bersama Rasul? Maka Jabir ibn Samurah mengatakan, na'am kathiran, ya tentu kami banyak duduk-duduk bersama Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi subh. Kata Jabir ibn Samurah, Nabi itu tidak pernah berdiri pergi dari tempat salatnya selesai salat fajar, hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit. Fa idza tala'ati syamsu qama, apabila telah terbit matahari, barulah kemudian Nabi SAW berdiri. Kemudian selepas itu para sahabat Nabi SAW mereka pun saling berbincang-bincang soal masalah-masalah jahiliyah yang dulu pernah mereka lakukan. Terkadang sebagian mereka tertawa dan tersenyum. Artinya bahwa tidak tidur setelah salat fajar dan tidak beranjak dari tempat salatnya itu kebiasaan Nabi. Itu kebiasaan para sahabat Nabi SAW.
Bahkan Nabi SAW secara khusus mendoakan waktu ini. Apa kata Nabi SAW? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Bayangkan sampai ada doa khusus Rasul memberkahi di waktu pagi. Artinya di sini orang-orang yang mereka tidur setelah subuh berarti tidak terkena doa Nabi di sini. Dan orang-orang yang terbangun setelah sholat subuh kemudian tidak beranjak dari tempatnya berarti dia terkena hadis ini. Dia akan mendapatkan banyak berkah dalam hidupnya. Makanya wajar kalau Nabi SAW sering saya jelaskan, kalau mengutus pasukan perang tidak pernah mengutus kecuali setelah fajar, karena di situ adalah waktu berkah, waktu yang sangat berkah sekali. Adapun hukum tidur setelah fajar itu sendiri menjadi khilaf ulama. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan ya tidak ada masalah, tapi afdolnya tidak tidur. Tetapi kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad, dia mengatakan naumus subhi yamna'ur rizqa li'anna dhalika waqta tutlabu fihi al-khaliqatu arzakiha wa huwa waqtu qismatil arzak. Tidur setelah subuh, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, itu bisa mencegah rizki. Karena di waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala sedang membagi-bagikan rizkinya kepada hambanya. Dan senada dengan yang dikatakan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari, wa qad warada anna rizqa yuqassamu ba'da salati subhi wa annal a'mal turfa akhirun nahari. Dan telah datang riwayat bahwa rizki itu Allah bagi setelah sholat subuh, dan amal itu akan diangkat di akhir siang, waktunya di waktu asar. Maka kalau kita melihat ya, jangan cerita ajaran Islam. Saya pernah mengajar di Singapura. Saya lihat orang-orang sana ya, itu pagi-pagi buta itu sudah bangun. Kemudian mereka pun sudah pada keluar, dan jalan mereka lebih cepat daripada jalan kita. Kalau kita jalan santai-santai dulu sibuk sekali. Untuk apa coba? Untuk mengejar rezeki. Dan itu mereka bukan hanya orang Islam, orang-orang kafir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan rizki pada mereka. Kalau orang-orang kafir saja Allah berikan rizki di waktu pagi mereka, harusnya yang harus dilakukan perkara ini kita orang Islam harusnya, bukan mereka. Karena memang ini ajaran Islam masalahnya. Berpagi-pagi mengejar rizki itu ajaran Islam. Karena Nabi SAW yang bersabda dan mendoakan khusus umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Maka amalan yang pertama, jangan tidur setelah fajar. Apalagi ada hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya. Nabi SAW satu hari lewat, kemudian dilihatnya Fatimah sedang berbaring. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah, qumi washhadi rizqa rabbik. Wahai Fatimah, jangan malas, bangun, kejar rizki Rabb. Wala takuni minal ghafilin, dan janganlah engkau termasuk hamba-hamba Allah yang lalai. Fa innallaha yuqassimu arzaqan nas ma baina tulu'il fajri ila tulu'i syamsi.
Karena Allah Subhanahu wa taala sedang membagi-bagi rizkinya mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Baihaqi. Lihat dalam riwayat Rasul mengatakan bakirul ghadaw ay as-sabah fi talabir rizqi fa innal al-ghudwa barakatun wa najahun. Kata Nabi SAW, berpagi-pagilah kalian mengejar rizki, karena berpagi-pagi mengejar rizki itu adalah keberkahan dan keselamatan. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya untuk tidak malas maksudnya. Maka sebaiknya seorang muslim tidak tidur setelah fajar. Ini yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah mengucapkan doa yang agung sekali. Doa ini doa yang sangat berkah. Kalau bisa ibu hafalkan, karena pendek masalah itu. Dan doa ini mencakup semua keutamaan. Kalau ibu baca itu tidak tersisa keutamaan kecuali ada pada doa ini. Doa ini disebutkan di dalam sahih, di mana Nabi SAW pernah mengajarkan doa ini kepada salah satu istrinya namanya Juwairiyah. Jadi saat Nabi SAW berangkat untuk melaksanakan sholat fajar, maka Juwairiyah sholat di rumahnya. Kemudian kebiasaan Rasul tidak pulang setelah sholat fajar sampai waktu duha, sampai terbit matahari dan meninggi. Maka setelah itu Rasul SAW pulang dan menemui salah satu istrinya Juwairiyah ini. Kemudian kata Nabi SAW, ya Juwairiyah, engkau tidak beranjak dari tempat sholat? Pamannya ibu di rumah ada musola khusus, ataupun tidak ada musola khusus, mungkin ada sejadah yang biasa dibentangkan kalau sholat, jadi situ udah pindah-pindah gitu maksudnya. Ibu sholat subuh di situ, kemudian tidak beranjak dari atas sajadah itu. Entah baca Quran, entah berzikir, entah apalah istilahnya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai waktu duha. Terbit matahari meninggi satu tombak, awal waktu duha. Jadi Nabi SAW bertanya, apa engkau tidak beranjak dari tempatmu ini? Maka kata Juwairiyah, na'am ya wahai Rasul. Maka Nabi SAW, ya Juwairiyah, kalau seandainya engkau membaca zikir ini diulang 3 kali, itu sebanding dengan duduknya engkau mulai dari tadi subuh sampai waktu duha, kau habiskan untuk ibadah. Jadi cukup membaca 3 doa ini, 3 zikir ini, itu sama dengan engkau duduk dari subuh tadi sampai waktu duha, kau habiskan untuk berzikir dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Juwairiyah, tentu wahai Rasul, ajarkan zikir ini. Maka Nabi SAW mengatakan, lau zinta bima qulti mundul yaumi lawazanat hunna. Kalau engkau membaca zikir ini, maka sebanding dengan apapun yang kau baca sejak subuh sampai duha tadi. Kau baca apa tadi? Umpamanya subhanallah 100 kali, takbir 100 kali, tahlil 100 kali, tapi cukup membaca 3 kali zikir ini sama dengan kau yang lakukan tadi. Kata Nabi SAW, kuli katakan ya Juwairiyah, subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Pendek. Ada 3 riwayat. Bisa riwayatnya seperti ini, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi
wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Atau riwayat yang kedua, subhanallah adada khalqi, subhanallah wa ridha nafsi, subhanallah wa zinata arsy, subhanallah wa midada kalimati. Atau riwayat yang ketiga, subhanallah wa bihamdih adada khalqi, subhanallah wa bihamdih wa ridha nafsi, subhanallah wa bihamdih zinata arsy, subhanallah wa bihamdih wa midada kalimati. Jadi bisa ibu membaca dengan 3 lafaz ini. Saya ulang, bisa ibu baca subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ini satu lafaz. Atau lafaz yang kedua, subhanallah adada khalqi, subhanallah wa ridha nafsi, subhanallah wa zinata arsy, subhanallah wa midada kalimati. Atau yang ketiga, subhanallah wa bihamdihi adada khalqi, subhanallah wa bihamdihi wa ridha nafsi, subhanallah wa bihamdihi wa zinata arsy, subhanallah wa bihamdihi wa midada kalimati. Terserah mau ambil lafaz yang mana, tapi lihat bagaimana isi kandungannya ini, isi maknanya luar biasa. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi, maha suci Allah, aku memujinya. Adada khalqi, sebanyak makhluk yang Allah ciptakan. Siapa yang tahu berapa jumlah makhluk Allah? Enggak ada yang tahu. Yang tampak saja kita tidak tahu jumlahnya. Satu makhluk saja kita tidak tahu jumlahnya. Semut tahu jumlahnya? Tidak ada yang tahu. Apalagi semua hewan yang ada di daratan, yang ada di lautan, apalagi bebatuannya, kerikilnya, berapa jumlahnya, siapa yang tahu? Belum lagi manusianya, belum lagi jinnya, belum lagi malaikatnya. Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluk yang diciptakan. Maha suci Allah, aku memujinya wa ridha nafsi, sejauh keredhoannya. Ibu datang ke sini ke pengajian, atau mungkin ibu tadi sholat subuh, yang sholat subuh, atau mungkin yang membaca Quran, yang berzikir. Apa coba tujuannya? Tujuannya satu, supaya mendapatkan redhonya Allah. Dan kalau Allah sudah redho dengan kita, Bu, itu semua akan dilapangkan hidup kita. Kalau Allah sudah redho dengan kita, kita akan dilapangkan hidup. Makanya di sini, maha suci Allah, aku memujinya sejauh keredhoannya, kerelaannya. Maha suci Allah, aku memujinya seberat timbangan arasy-Nya. Siapa yang bisa menimbang arasy? Makhluk yang sangat besar, bahkan makhluk terbesar. Tidak ada makhluk yang lebih besar melebihi arsyur Rahman, arasy-Nya Allah. Karena kalau seandainya kita bandingkan seluruh langit dan bumi serta kursinya, kemudian dibandingkan dengan arasy-Nya, sama dengan melempar cincin di padang pasir. Cincin itulah kursi dan seluruh langit dan buminya. Padang pasir itu arasy-Nya. Siapa yang bisa menimbang arasy? Tidak ada yang bisa. Maha suci Allah, aku memujinya seberat timbangan arasy. Seberapa berat timbangan arasy? Tidak ada yang bisa menimbang arasy kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak tinta tulisan kalimat-kalimatnya. Bahkan Al-Quran mengatakan, kalau seluruh pohon yang ada di bumi ini, Bu, ibu jadikan pena, berapa banyak tuh? Semua pohon yang ada di bumi ini ibu jadikan pena. Kemudian tintanya 7 lautan untuk menulis
kalimat-kalimat Allah ma nafidat kalimatu, tidak akan selesai kalimat-kalimat itu ditulis. Walaupun 7 lautan menjadi tintanya, seluruh pohon menjadi penanya untuk menulis, itu lautan sudah habis, sudah tidak bertinta lagi, kalimat-kalimat Allah tidak bisa kita tulis lagi. Masih banyak lagi kalimat-kalimat. Lihat bagaimana kandungan zikir ini luar biasa. Makanya ulama sangat menganjurkan, sebenarnya bukan hanya dibaca selepas subuh saja, dibaca kapan saja. Tetapi kalau seandainya dibaca setelah subuh itu lebih baik lagi, karena memang Rasul mengajarkan zikir ini kepada Juwairiyah setelah sholat subuh, ya. Dan ini juga kalau seandainya mungkin satu waktu ibu tidak bisa duduk dari mulai subuh sampai duha karena mungkin lelah letih, malamnya capek gitu ya, atau kemarin ibu kerja kurang istirahat, maka ibu bisa baca zikir ini kan 3 kali. Itu sudah cukup, sama dengan ibu duduk dari subuh sampai terbit matahari kan. Ya, tapi tentu orang yang duduk dari subuh sampai terbit matahari dengan berbagai macam ibadah yang dilakukan plus dengan zikir ini jauh lebih baik maksudnya. Tapi kan waktu-waktu tertentu kadang-kadang kita malas, ya, karena lelah letih, akhirnya kita pengen tidur, pengen istirahat. Minimalnya baca zikir ini, itu maksudnya, karena ini sudah bisa mencukupkan semuanya tadi. Kalau seandainya ibu berzikir nih, baca subhanallah 100 kali, takbir 100 kali, tahlil 100 kali, semua dibuat 100 kali atau lebih daripada 100 kali, dengan membaca zikir ini sudah mewakili semuanya. Luar biasa, ya. Dan zikir ini mudah dihafal. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Kan pendek kan ya, masa enggak hafal? Kalau uang aja hafal, zikir masa tak hafal, ya. Jadi ini yang kedua, jangan tinggalkan zikir ini. Tentu ini selain zikir daripada pagi dan petang kan, ya. Karena zikir ini ibu akan meraup pahala sebanyak-banyaknya. Bayangkan, sebanyak makhluk yang diciptakannya, sebanyak keridhaannya, seberat arasnya, sebanyak kalimat-kalimat yang dituliskan. Berapa tuh pahala yang akan didapat coba? Ini yang kedua, jangan pernah tinggalkan zikir ini. Yang ketiga, amalan di waktu selepas subuh itu adalah jangan pernah meninggalkan sholat syuruk. Yang sering saya jelaskan, sholat syuruk itu sholat 2 rakaat selepas matahari terbit meninggi 1 tombak. Karena kita tidak boleh sholat ketika terbit matahari, karena orang-orang para penyembah matahari sedang menyembah matahari. Kita jangan sampai dengan mereka, jangan sampai sama dengan mereka, maka biarkanlah meninggi dulu sedikit, baru kemudian kita sholat 2 rakaat. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat subuh dia tidak beranjak dari tempatnya, dia habiskan dengan ibadah, zikir, baca Quran atau apalah ibadahnya. Kemudian setelah syuruk ibu melaksanakan 2 rakaat syuruk, apa kata Rasul? Pahalanya sama dengan haji dan umrah secara sempurna. Kalau ibu berangkat haji, berapa biayanya? Berangkat umrah mungkin agak murah, itu pun masih mahal juga. Iya kalau ada waktu, terkadang tidak ada waktu. Iya kalau sehat, terkadang tidak sehat. Iya kalau waktu cuacanya tepat, terkadang tidak pula cuaca itu mendukung. Banyak terkadang terhalang orang untuk haji dan umrah itu, entah dari biaya atau kesehatan. Tapi cukup melaksanakan sholat syuruk, mulai dari subuh kita melaksanakan subuh, kemudian tidak beranjak kita gunakan untuk ibadah. Kemudian setelah matahari terbit meninggi 1 tombak kita lakukan 2 rakaat syuruk, kata Rasul,
pahalanya ka ajri hajjati wal umrati taman, seperti melakukan ibadah haji dan umrah secara sempurna. Rasul sebut 3 kali dalam riwayat ya. Ini amalan yang ketiga, lakukan selepas subuh. Kemudian amalan yang keempat, bersedekah. Karena setiap pagi dan juga Allah Subhanahu wa taala akan utus 2 malaikat setiap pagi. Allah akan utus 2 malaikat. Dan 2 malaikat ini dua-duanya berdoa. Apa doanya? Ya Allah, berikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah dengan berlipat ganda. Kemudian malaikat yang satu, ya Allah, tahan rizkinya bagi orang yang bakhil dan tidak mau sedekah. Lihat bagaimana para malaikat setiap pagi mendoakan kepada orang-orang yang bersedekah. Maka biasakan bersedekah. Makanya sering saya nasihatkan, kalau bisa ibu itu punya celengan lah di rumah. Bisa lah pakai kaleng, pakai apa gitu kan. Di situ ditulisi infak masjid, infak anak yatim, infak du'afa wal masakin umpamanya kan. Tulis entah ada 2 atau 1 atau 3 celengan. Dan mestikan ibu kalau belanja kan adalah uang-uang receh kan itu ya. Kadang-kadang daripada uang receh itu terbuang-buang, dimainin anak-anak dan begitu seterusnya kan. Kan itu kita bisa berinfak. Infak kan tidak harus banyak. Ya, mungkin ada uang receh cuma 1000 perak atau 500 perak kan, tapi ibu infakkan setelah sholat fajar, maka ibu kena doa malaikat. Masukkan, nanti kalau sudah banyak baru kita hantarkan. Tapi kita masukkannya itu setelah sholat fajar itu. Maka malaikat ketika itu berdoa. Kalau seandainya kemudian ketika ibu masukkan tuh entah uang 1000 perak atau 2000 perak setelah sholat fajar bertepatan dengan doanya malaikat, berapa rizki yang ibu akan dapat coba? Karena lipatan orang infak itu 700 kali lipat dari yang kita infakkan. Itu kalau 1 kali infak. Kalau setiap hari infak, walaupun tidak banyak kan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini amalan yang keempat. Amalan yang kelima, perbanyak istighfar. Kalau ingin diluaskan rizkinya, maka baca istighfar setelah subuh. Perbanyak baca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena istighfar sendiri di dalam Al-Quranul Karim adalah satu di antara sekian kunci pembuka rizki. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mengkisahkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Apa kata Nuh kepada kaumnya? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Kata Nuh alaihi salam, aku katakan kepada kalian wahai kaumku, perbanyaklah istighfar kepada Allah, karena Allah itu zat yang maha pengampun kepada kalian. Maka siapa yang banyak-banyak istighfar, kata Nuh kepada kaumnya, yursilis sama alaikum midrar, Allah akan hujani kalian. Dengan hujan itu berkahlah kalian. Wa yaj'al lakum yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan perluas harta kalian dan Allah akan perbanyak keturunan kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan suburkan tanaman-tanaman kalian dan Allah akan aliri sungai-sungai kalian. Lihat faedah istighfar. Bahkan dalam sebuah hadis khusus Rasul mengatakan, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhikin faraja.
min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Kata Rasul, barang siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah akan keluarkan dari kesempitan kepada kelapangan, dari kebingungan kepada kebahagiaan, dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka kalau ingin diluaskan rizkinya, diberkahi rizkinya, perbanyak istighfar. Ini sudah amalan kelima ya. Amalan keenam, baca Quran. Karena baca Quran sendiri selain daripada menghilangkan setan dalam rumah, dan kalau setan keluar dari rumah, maka rumah kita akan tenang. Yang membuat rumah kita tidak tenang itu karena ada setannya di situ. Yang membuat rumah kita tidak ada berkahnya karena ada setannya di situ. Makanya sering saya nasihatkan, Bu, ada dua amalan supaya rumah kita berkah, jangan pernah ditinggalkan. Pertama, masuk rumah baca basmalah. Yang kedua, masuk rumah jangan lupakan salam. Kata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, kalau tidak meninggalkan dua perkara ini, Bu, maka ibu akan mendapatkan berkah yang banyak dalam rumah. Apa sulitnya coba? Pulang dari pengajian, masuk rumah, buka pintu, bismillah. Cuma ngomong bismillah gitu doang. Kemudian ketemu keluarga, assalamualaikum. Walaupun tidak ada keluarga tetap salam, karena malaikat yang menjawabnya. Maka dalam hadis Nabi menganjurkan kepada Anas bin Malik kan, hai Anas, kalau engkau pulang kepada keluargamu, fasallim, ucapkan salam. Yakunu barakatan alaika wa barakatan fi ahli, akan menjadi berkah untukmu dan berkah kepada keluargamu. Salam dan baca bismillah juga sama, karena kita tawasul dengan nama Allah. Bahkan Rasul mengatakan, apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya dan dia tidak membaca basmalah, maka di malam hari syaitan akan berkata kepada pasukannya, kemarilah kalian, di rumah ini ada tempat menginap untuk kalian. Dan kalau dia ketika makan tidak baca basmalah, maka syaitan akan bicara lagi, bukan hanya tempat penginapan, kalian juga akan dapat makan malam. Bayangkan kalau ibu tidak baca basmalah ketika masuk rumah, tidak baca basmalah ketika makan dan minum, berapa setan tuh isinya tuh di rumah kita. Makanya nggak akan berkah-berkah rumahnya kan. Makanya penting baca Quran, karena ada hadis yang mengatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, innal baita alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an yaksuru khairuhu wal baitul ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yakillu khairuhu. Kata Nabi SAW, rumah yang dibacakan Al-Quran maka kebaikannya akan diperbanyak, dan rumah yang jarang baca Quran akan disedikitkan kebaikannya. Walaupun hadis ini diperselisihkan tentang sahih dan dhaifnya, tapi syawahidnya banyak. Artinya hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan baca Quran itu banyak sekali yang semakna dengan hadis ini. Artinya kalau ibu memperbanyak baca Quran dalam rumah, apalagi selepas sholat subuh, maka ibu sedang memasukkan banyak kebaikan ke dalam rumah. Tapi kalau kita meninggalkan Al-Quran, berarti menyedikitkan kebaikan dalam rumah, artinya berkahnya dicabut. Maka ini yang keenam ya, banyak-banyak baca Quran setelah subuh. Kemudian yang nomor 7, mengingat kematian. Ingat mati. Apa kaitan ingat mati dengan diluaskan rizki itu? Karena kalau orang mengingat kematian, yang besar menjadi kecil, yang kecil menjadi besar. Yang besar menjadi kecil, yang kecil pula jadi besar. Itu kalau ingat mati. Apa maksudnya yang besar jadi kecil? Orang kalau Allah berikan rizki, umpamanya dia hidup di istana,
dengan segala kemewahan. Kemudian dia ingat mati, istana itu bagi dia bukan apa-apanya. Kenapa? Kalau sudah mati ditinggalkan dia, artinya yang besar jadi kecil kan? Percuma punya harta banyak kalau kemudian mati toh juga tidak dimasukkan ke dalam kubur. Itu namanya mengecilkan yang besar. Jadi kecil istana di mata dia kalau mengingat kematian. Kalau udah mati, wah apa pula istana nih? Jadi sekaya apapun orang, kalau sudah ingat mati, pasti kekayaan itu kecil di mata dia, karena dia akan mati. Tetapi mengingat kematian juga bisa membesarkan yang kecil. Mungkin dia hidup pas-pasan, tetapi dia ingat mati. Dia berpikir, kan saya tidak hidup lama, buat apa juga numpuk-numpuk harta? Toh nanti ada gantinya yang lebih besar, maksudnya sorga. Akhirnya dia tidak terpikir soal yang besar kan, karena terpikirnya dia akan mati dan dia akan mendapatkan yang lebih besar daripada yang ada di dunia. Ujung-ujungnya akhirnya dia redha dengan pemberian Allah. Ketika redha dengan pemberian Allah, dia pun tenang hidupnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, man asbaha aminan fi syirbihi mu'afan fi jasadihi walahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya, kata Rasul. Barang siapa yang bangun di pagi harinya, dia merasa aman, dia dan keluarganya, tidak ada yang sakit, anak-anaknya tidak ada yang nakal, aman, tidak ada masalah, tetangga tidak ada yang ganggu, aman. Mu'afan fi jasadihi, Allah sehatkan badan dia, tidak ada penyakit. Walahu qutu yaumihi, dan adalah yang dimakan untuk hari itu. Faka'an namat hizat lahu dunya, seolah-olah dia sudah menggenggam dunia bihadzafiriha, dengan genggaman tangannya. Karena orang hidup di dunia ini kan cuman ini saja yang ibu rasakan. Kalau ibu dapat 3 perkara ini pasti tenang. Pertama, ibu aman, tidak disakiti suami, tidak disakiti anak-anak, tidak disakiti tetangga, plong hidupnya kan, tenang hidupnya. Itu yang ibu cari kan. Kemudian yang kedua, sehat badannya. Orang kalau sakit buat apa kaya? Sakit dia. Makan pun pilih-pilih, akhirnya nikmat Allah terkurangi gara-gara sakit. Tapi kalau badan apalagi sudah faktor U ya, sudah di atas 50, 60 tuh, itu kalau bangun sehat itu seneng kan? Sebab kalau sudah faktor U itu bangun sudah sakit pinggang sana pinggang sini, itu dah gak kerasan kita hidup tuh. Ingatnya kalau nggak apotek ya rumah sakit kan itu, apalagi yang diingat konsultasi dokter. Kemudian ada yang dimakan, nggak pusing dengan kira-kira besok makan apa. Ada yang dimakan walaupun untuk hari itu saja. Ibu sudah menggenggam dunia tuh, apa yang dicari itulah. Sebab kalau salah satu dari 3 perkara ini hilang, lenyap dari diri kita, nggak tenang hidup kita tuh. Oke lah, dia cukup makan, cukup sehatnya, tapi tidak aman hidupnya, disakiti dengan pasangannya, stres hidupnya kan. Oke, pasangan bagus, anak-anak bagus, tidak ada masalah, tapi ibu stroke, apa-apa juga kan begitu. Oke lah, ibu sehat, kemudian aman semuanya, tak ada pula yang dimakan, stres juga kan begitu ya. Tapi kalau 3-tiganya ada, amanlah dunia itu maksudnya. Dan itu dengan cara apa? Zikrul maut, berawal dari mengingat kematian, berakhir dengan redha dengan pemberian. Jadi awalnya mengingat kematian, akhirnya redha dengan pemberian. Maka mengingat mati itu juga salah satunya adalah meluaskan rizki. Maksudnya rizki hati ya, karena sekaya-kayanya manusia adalah yang kaya hatinya. Kata Nabi SAW, sekaya-kaya manusia itu yang kaya hatinya, bukan yang kaya harta bendanya. Ini amalan yang ke-7. Dan yang terakhir, amalan yang dianjurkan selepas subuh adalah berdoa.
minta kepada Allah. Pamannya ibu di rumah nih habis sholat subuh tidak beranjak, nanti suami jam 7 keluar mau cari kerja. Ibu berdoa kepada Allah, ya Allah, langkahkan suami saya supaya dia dapat rizki yang baik, rizki yang halal, dimudahkan langkahnya, dimudahkan rizkinya, pulang dengan selamat. Begitu Bu, karena itu rahasia rizki kita ada di situ tuh masalahnya. Doakan suami yang mau pergi kerja tuh, supaya selamat di perjalanannya, sehat badannya, balik lagi dengan selamat, menyenangkan keluarganya. Berdoa banyak-banyak. Itu waktunya waktu berdoa, karena itu waktu berkah. Makanya di sini jangan pernah tinggalkan 8 amalan ini. Inilah di antara keajaiban 1 jam selepas subuh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan kalau ibu mau mengamalkan 8 perkara ini, luaslah rizki kita, banyaklah berkah kita, dan ibu akan mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Taib, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya sudah mengamalkan amalan setelah subuh pada jam biasa. Ada hal bertanya yang nomor 3 tadi Ustaz, yang pernah tinggalkan sholat subuh. Itu kan kadang kita tidak nampak ya Ustaz karena cuaca mendung atau hujan. Jadi untuk kita bisa memastikan pada diri kita, itu kira-kira jarak antara subuh itu ke subuh itu berapa menit ya Ustaz? Ya, alhamdulillah, itulah pentingnya kita memperhatikan waktu. Karena bukan terkait sholat syuruk saja, semua sholat. Cuaca ini kadang-kadang membingungkan. Contoh duha. Ya, duha ini kan awalnya terbit matahari. Dengan mengetahui terbit matahari meninggi itu sudah awal waktu duha. Nah, kalau cuaca kemudian mendung, nggak terbit matahari, apa nggak ada sholat duha di situ? Karena patokannya dengan terbit matahari, ya tidak, tetap ada duha di situ walaupun tidak nampak duhanya. Ya. Karena bukan patokannya matahari, tapi patokannya waktu. Makanya di sini juga pentingnya kita memperhatikan jam, dan itu sebagai bantuan. Jam itu hanya untuk bantuan kita saja. Ya ibu kira-kira lah, umpamanya kebiasaan nih, kalau bulan-bulan sekarang ini, oh syuruk itu jam 6 lebih, entah 5 menit, 10 menit kan itu. Dan alhamdulillah pemerintah kita sudah membuat jadwal kok. Ya, hampir tiap-tiap daerah itu alhamdulillah ada jadwal syuruknya. Kita bisa lihat jadwal syuruk dari pemerintah. Dan alhamdulillah pemerintah kita sampai mengatur tentang jadwal syuruk ini, kan memudahkan kita sebenarnya. Wallahu a'lam. Terus yang nomor 2 Ustaz. Iya. Jangan pernah tinggalkan zikir. Ini alhamdulillah kan kita punya kebiasaan zikir pagi dan petang. Kadang-kadang Ustaz, kondisi badan yang mungkin kita sakit atau ada hal-hal membuat kita kantuknya itu sangat banget Ustaz. Terus ketika kita terbangun, kadang waktu itu sudah jam 9 gitu Ustaz. Karena tadi banyak hal yang membuat kita terhalang untuk bisa melakukan amalan-amalan yang biasa kita lakukan subuh. Itu apakah kita terhitung kita sudah mengerjakan zikir karena tertidur, atau kita tetap membaca zikir itu kembali Ustaz? Tidak, kalau zikir pagi petang kan ada waktunya. Seperti zikir pagi kan dari sebelum subuh atau setelah subuh sampai terbit matahari. Tapi kalau kita sudah ada niat dan membiasakan ibadah itu, kemudian 1 hari ibu sakit sehingga tidak bisa melaksanakannya, tetap terhitung kalau bagi yang biasa melakukannya, walaupun tidak dilakukan. Atau ibu safar, walaupun tidak melakukannya, tetapi karena biasa dilakukan, maka akan dapat pahala itu.
Atau kalau ingin mewakili itu semuanya, ya tadi zikir yang diajarkan Nabi kepada Juwairiyah itu. Nah, itu aja baca. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Itu sudah mewakili semuanya. Ya tapi kalau mau dibaca zikir ini dan yang lainnya tentu lebih baik. Tapi kalau dalam kondisi-kondisi mungkin malas atau apa gitu kan, baca ini saja sebagai gantinya kalau kita tidak bisa melaksanakan. Seperti Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain soal keutamaan sholat duha. Rasul mengatakan bahwa setiap pagi itu 360 persendian harus dikeluarkan sedekahnya dengan memperbanyak tasbih, tahlil, tahmid, takbir kan gitu. Mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia dari kemungkaran, tapi tidak perlu dilakukan, cukup 2 rakaat duha itu sudah mewakili semuanya. Kan begitu. Artinya kan ini keutamaan dari segi pahala. Sama dengan kita duduk dari sholat subuh sampai syuruk, kemudian kita melaksanakan syuruk dapat pahala haji, itu kan keutamaan. Ya orang yang haji ke sana lebih afdal. Ya, tapi kan kita bicara keutamaan di sini. Bahwa orang yang membaca zikir tadi itu keutamaannya sama dengan ibu melakukan dari subuh sampai waktu syuruk tadi, cukup dengan membaca 3 kali tadi subhanallah tadi wa bihamdihi adada khalqi tadi. Ya kalau memang qadarullah umpamanya ketiduran atau kecapean, ya baca ini sajalah, itu sudah mewakili. Wallahu a'lam. Wa iyyakum. Iya. Kita kan dilarang meminta Ustaz ya. Gimana? Kalau seandainya Dilarang apa? Meminta-minta ya. Kalau seandainya meminta tolong, apakah itu termasuk kategori meminta-minta Ustaz? Ya, alhamdulillah. Maksud meminta-minta dalam hadis itu artinya dijadikan pekerjaan. Pekerjaannya itu meminta-minta, itu maksudnya. Tapi kalau dalam kondisi ada hajat dan keperluan, sekali ya bukan meminta-minta artinya. Maksudnya meminta-minta di sini dijadikan pekerjaan dia. Dia malas intinya sebenarnya. Malas akhirnya jadi meminta-minta. Makanya kemudian Islam itu hanya membatasi bolehnya meminta-minta itu kepada 3 orang saja. Pertama, orang miskin dan disaksikan kemiskinannya oleh orang-orang, dia orang miskin kan itu ya. Yang kedua, orang yang sedang safar kemudian hilang hartanya, hilang dompetnya, sehingga walaupun dia kaya di kampungnya, kalau ketika safar hilang dompetnya pusing juga kan gitu. Mau apa yang dimakan? Makanya dicopet, dirampok gitu. Terpaksalah dia akhirnya meminta-minta untuk ongkos pulang atau nanti dibayar gitu ya. Atau minta makan, atau karena nolong orang dia bengkrak. Ya, seperti zaman dulu itu kalau ada orang membunuh, itu kan bayar diat 100 ekor unta kalau tidak dikisos kan. Terkadang orang kerabat-kerabat ini karena ingin nolong saudaranya, dia bayar itu diatnya sampai dia bangkrut gara-gara bayar diat saudaranya kan. Akhirnya dia miskin. Nah, ketika dia miskin gara-gara menolong orang, boleh meminta-minta sekedar hajat kebutuhan sampai dia mencari kekayaan lagi dan kaya lagi. Hanya itu saja. Selebih itu tidak boleh minta-minta. Tapi kalau yang dimaksud meminta tolonglah minjam uang atau minta ibu mau ada hajatan, minta tolong supaya masa dirui, nggak masuk di situ kan bukan dimasukkan dalam sebuah pekerjaan. Sahabat juga banyak yang datang kepada Rasul minta. Datang banyak sahabat kalau mereka nggak ada sesuatu, datang kepada Rasul meminta. Tetapi ketika kemudian ada beberapa sahabat tuh yang keasikan meminta gitu ya, maka Rasul menasihati dan mengatakan memang dunia ini hijau, dunia ini manis, kata Rasul. Kemudian di ujung hadis Rasul mengatakan yadul ulya khairun
min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, artinya yang keseringan dan dijadikan sebuah pekerjaan, yang ma'ruf sekarang kan dijadikan pekerjaan, bahkan dibuat modus penipuan lagi. Seperti kemarin tuh ada viral tuh saya lihat di Facebook itu, satu keluarga kalau gitu, minta donasi di jalan itu kan. Rupanya masjid yang dimaksud dibangun tak ada pula. Satu keluarga pula jadi geng minta di lampu-lampu merah itu. Kan ini terjadi kan, jadi modus jadinya kan. Masjidnya tak ada rupanya untuk kehidupan mereka. Ya siapa yang tidak ingin nyumbang bangun masjid kan itu, ataupun ingin menyumbang duafa orang-orang miskin. Terkadang orang-orang yang di jalan itu kan ya ada waktu iqbal, ada waktu idbar, ada waktu malas mau nyumbang, tapi ada waktu semangat ketika lihat kesian sumbang juga kan begitu. Rupanya tidak sampai, tetapi yang nyumbang sampai pahalanya, tetap saja sampai. Karena dulu di zaman Bani Israel ada sebuah riwayat, ada orang ingin menyumbang, rupanya ketemu dengan seorang wanita, dikasihlah uang banyak-banyak, dikiranya itu wanita yang fakir. Rupanya setelah keesokan hari dicari tahu bahwa wanita itu wanita pelacur. Oh kalau gitu saya salah sasaran katanya. Besok malamnya dia ambil lagi uang banyak-banyak, dikasihkan orang, disangka orang miskin. Besoknya dikasih tahu itu orang kaya katanya. Gitu. Ya sampai beberapa kali salah dia. Nah, tetapi kata Nabi SAW sampai pahalanya kepada Allah walaupun dia salah ngasih, gitu maksudnya. Yang berdosa yang menerima lah, karena dia tidak amanah dengan sedekah orang, itu saja. Wallahu a'lam. Tapi termasuk juga meminta-minta yang di luar pekerjaan itu, kebiasaan misalnya orang sedang safar yang lupa oleh-oleh, atau meminta ketika lihat barang bagus, mau nggak ini, minta ini, itu termasuk kategori hadis yang meminta-minta itu ya Ustaz ya? Terkadang ada memang jenis manusia Itu kalau dijadikan kebiasaan masuklah. Kalau jadi kebiasaan ya. Iya, tapi kalau hanya guyonan kan ada orang yang serius, ada orang yang jadi kebiasaan. Awas ya kalau pulang kota ini itu ngancam tuh. Iya, kalau jadi kebiasaan dia dan memang itu yang kebiasaan dia. Tapi kalau ada orang yang bukan kebiasaannya, dia hanya berguyon saja. Ya. Biasanya ini kalau pulang dari Padang ini pulang berendang nih biasa umpamanya, ini kan buguyon saja sebenarnya kan, ya nggak ada masalah. Tapi kadang-kadang pula diseriusi pula, betul-betul pula bawa rendang pula deh. Padahal dia guyon saja ya. Ya tapi kalau jadi kebiasaan ya sama apa bedanya ya. Karena tidak semua yang diminta itu senang, masalahnya di situ. Tidak semua, jadi kan bagi dia akhirnya mau bilang enggak gimana, mau bilang iya juga ngerepotin kan. Akhirnya basa-basi lah, insya Allah gitu aja ujung-ujungnya. Tapi kepikiran juga sampai di sana tuh kan ya. Aduh ya ini belum kebeli padahal gini. Jadi kan repot. Jadi itu namanya merepotkan orang. Padahal dalam Islam jangan merepotkan orang. Yang ada itu suruh membahagiakan orang. Harusnya kan ya kalau pulang mudah-mudahan selamat. Kan enak itu kalau didoakan gitu kan. Istaudaqallahu taqwa, didoakan. Ini enggak direpotin. Diancam lagi, awas kalau pulang tak bawa apa-apa. Wallahu a'lam. Ustaz, ini ada pertanyaan ya Ustaz. Iya. Di hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW sama Aisyah pernah nanti satu bujana ya Ustaz. Itu dalam kondisi yang tidak memakai selimutkan. Terus gimana Ustaz ketika suami istri melakukan jima tidak diranjang, terus ketika suaminya tidak menginginkan ada memakai penghalang atau dikatakan selimut, apakah ini tidak termasuk dalam golongan bentuk malu yang dikatakan bentuk malu terpuji itu Ustaz? Salah satunya malu kepada malaikat, itu dengan apa diperbolehkan Ustaz? Iya, melakukan hubungan di kamar mandi. Kalau melihat hadis Rasul bersama Aisyah dalam satu bejana, itu dibolehkan. Ya,
Cuman kan waktu itu Aisyah sedang haid saja. Tapi kan Rasul mencumbui Aisyah di situ. Artinya secara hukum sah-sah saja boleh. Karena ketika masuk kamar mandi kan kita sudah baca doa. Artinya ketika kita melakukan hubungan nggak ada yang melihat. Setan pun tak ada yang melihat. Nah di situ. Dan dibolehkan hukumnya, tidak ada masalah. Boleh Ustaz? Boleh, tapi kalau tidak sedang haid kan gitu ya. Tapi kalau sedang haid dia hanya sekedar bercumbu saja, tidak boleh sampai melakukan hubungan. Lah dengan Rasul itu berada dalam satu bejana itu menunjukkan bolehnya kita melakukan hubungan di kamar mandi kan gitu. Karena ketika kita masuk aja sudah tahu di situ. Artinya setan tidak mungkin melihat. Jangan lagi melakukan hubungan. Tidak melakukan hubungan pun kalau tidak ta'awud kan tetap setan akan melihat aurat kita. Bahkan Syekh Abdullah Imam itu mengarang satu buku namanya Alamul Jin. Wah kamu. Di antara sukanya jin yang disebut dengan jinul asyik itu kepada manusia itu karena salah satu penyebabnya kita masuk khala, masuk kamar mandi itu tidak pernah ta'awud, tidak pernah berlindung. Makanya aurat kita hari-hari ditengok mereka, akhirnya mereka jatuh cinta dengan kita. Dan kalau mereka sudah jatuh cinta dengan kita, dia tidak akan melepaskan kita, akan mengganggu kita terus. Makanya penting masuk ke ruangan-ruangan yang seperti itu, memperbanyak ta'awud, karena memang itu tempatnya setan kan. Rasul yang mengatakan minal khubthi wal khaba'is, itu tempatnya khubthi dan tempat khaba'is tuh. Setan laki-laki dan perempuan di sini. Ya kalau yang masuk perempuan ya digoda yang laki-laki, pemasuk laki-laki ya digoda yang perempuan. Kalau yang LGBT ya mungkin sama juga. Setan LGBT yang ganggu di situ ya. Wallahu a'lam. Yang kita makan Ustaz, ketika kita melakukan diranjang gimana Ustaz? Tidak memakai penutup? Ya kan dianjurkan kita ta'awud supaya setan tidak ikut terlibat di situ. Tapi para ulama ketika membahas apa maksudnya ketika suami istri melakukan hubungan dan dia tidak ta'awud, tidak mengatakan Allahumma jannibi syaitan wa jannibi ma razaqtana, ya, wa jannibi syaitan ala ma razaqtana itu. Kemudian dia langsung main saja. Kemudian setan ikut di situ. Apakah kemudian mempengaruhi anak turunannya? Ya tidak. Ulama mengatakan tidak, karena biologis setan kan beda dengan kita. Ya, mereka tercipta dari apa, kita tercipta dari apa. Cuman mereka ikut serta aja di situ, tapi tidak mempengaruhi kepada keturunan. Pamannya gara-gara ketika berhubungan tidak pernah baca basmalah ta'awud, akhirnya anaknya separuh setan separuh manusia. Enggak, ya tetap manusia dia. Ya, tetapi boleh jadi mungkin mempengaruhi ke tabiatnya ialah, ya mungkin karena salah satu teori mencetak anak soleh itu ya bukan hanya ketika mencari jodoh saja, saat berhubungan juga dengan memperbanyak doa. Allahumma jannibi syaitan wa jannibi syaitan ala ma razaqtana tadi. Wallahu a'lam. Wa iya. Kita sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka